Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Hanya gara-gara ditolak diajak ke mal, seorang perempuan di Palembang dianiaya mantan pacar. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan semakin meluas hingga lebih dari 1.000 hektar. Bagi Anda pecinta martabak, jangan terlewat mencicipi martabak telur kuah kari asal Palembang yang lezat dan gurih. Kita awal informasi pertama. Seorang perempuan di Palembang melapor ke polisi telah dianiaya mantan kekasihnya hingga luka memar pada pipi dan terdapat bekas luka cekik pada lehernya. Penganiayaan dipicu pelaku kesal karena ajakan ke mal ditolak korban. Bersama temannya, Putri Yunita Sari mendatangi Sentra Pelayanan Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Ilir Barat 1 ini mengaku dianiaya mantan kekasihnya bernama Abduh Muhammad Azam hingga memar di pipi dan terdapat luka bekas cekikan di leher. Penganiayaan bermula saat korban sedang di rumah temannya, tiba-tiba didatangi pelaku seorang diri. Pelaku mengajak perempuan umur 22 tahun ini menemaninya ke pusat perbelanjaan. Namun pelaku emosi karena korban menolak ajakannya. Pelaku menyeret tubuh korban kemudian menampar pipi dan mencekek lehernya. Mantan cowok. Nah itu dianiaya di mana? Di rumah kawan. Kenapa dianiaya deh? Dia oleh yang tidak galak tadi. Mungkin dia nak ngajak balik anak pucak itu kan emosi kan kita tahu. Dia aku sayang pokoknya dia cak itulah. Tapi aku tidak galak tetap. Soalnya dia nak ngajak aku tuh ke PTC. Tidak galak. Dia pas itu dia narik-narik aku kan. Tidak galak masih. Aku nangis. Tamparnya. Ditampar terus Iya, ditampar? nangis belum. Nangis kan. Uji balas. Oh nih ujinya itu tuh anak umur kan. Langsung dicekeknya aku. Oh, yang nolong siapa gitu? Teman. Iya kawan aku sama ibunya kawan aku itu. Udah berapa lama kita pacaran sama dia? Sudah lama sih lah 5 tahun. 5 tahunan ya? Lebih. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bari. Polisi hingga kini masih menyelidiki laporan korban. Dedi Irwansah melaporkan dari Palembang. Bayi laki-laki berusia 3 hari tewas usai diambil sampel darahnya oleh bidan Desa Belanti, Kabupaten Ogan Ilir. Orang tua sang bayi yang tidak terima melaporkan kasus dugaan malpraktik ini ke polisi. Tidak terima tindakan bidan desa terhadap almarhum bayinya, pasangan suami istri Romli dan Asia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ogan Ilir. Pasangan ini melaporkan bayi mereka yang berusia 3 hari tewas usai diambil sampel darahnya oleh bidan desa. Bahkan setelah kematian bayi, sang bidan bernama Jenny Herlina tidak menunjukkan itikat baik kepada keluarga. Kejadian memilukan ini bermula saat sang bidan mendatangi rumah pasangan Romli dan Asia di Desa Belanti, Kabupaten Ogan Ilir pada pertengahan Agustus 2023. Bidan Yeni hendak mengambil sampel darah pada tumit kaki almarhum dengan menggunakan suntikan. Namun setelah sampel darah diambil keesokan harinya, bekas suntikan mengeluarkan darah dan tubuh bayi mengalami demam tinggi hingga harus dirawat di Puskesmas Tanjung Raja. Bayi akhirnya mengembuskan napas terakhir saat dirujuk ke rumah sakit di Kayu Agung. Anak saya meninggal gara-gara disuntik oleh bidan desa. Kenapa dia disuntik? Sakit anak ibu? Tidak sakit. Katanya nak ambil sampel. Terus? Nah, pas sudah diambil sampel, yang lebih 1 jam keluar darah terus. Itu sudah mampat tuh dia balik. Dan balik tuh malam-malam buka, anak tuh nangis. Keluar darah terus malam-malam sampai jam 3. Sampai subuh? Sampai subuh, jam 4 tak ada lagi nangis, sampai dibawa pagi, dibawa ke puskesmas. Terus? Sudah bawa ke puskesmas 1 jam, kemudian kan bawa ke Kayu Agung dengan bidan desa. Jadi?
Meninggalnya pas kapan? Meninggalnya pas jam 3 Di rumah sakit. di rumah sakit. Kayu Agung. Kami dari Polres Ogan Ilir menerima laporan pengaduan dari salah satu warga yang merupakan orang tua dari salah satu bayi yang lahir beberapa hari lalu dan kemudian sempat meninggal saat dirawat di salah satu rumah sakit di Kayu Agung. Saat ini kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan penyidikan. Oke. Sementara kita baru menerima laporan saja, belum ada yang kita periksa atau mintai keterangan. Artinya akan ditindaklanjuti. Iya, akan kita lanjuti secepatnya. Bayi yang diberi nama Muhammad Agustus itu telah dimakamkan dekat rumah orang tuanya. Polisi yang menerima laporan dugaan malapraktik ini segera memeriksa sang bidan sebagai saksi. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Sejumlah pengemudi feeder LRT Musi Emas mogok kerja sambil mendatangi balai kereta api ringan di kawasan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Para pengemudi menuntut gaji yang belum dibayarkan. Masalah ini imbas dari belum dibayarnya jasa operator feeder LRT kepada pengelola selama 3 bulan. Kantor balai kereta api ringan di kawasan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin didatangi sejumlah pengemudi feeder light rapid transit atau LRT Musi Emas di bawah naungan PT Transportasi Global Mandiri. Selain mogok kerja, para pengemudi feeder LRT ini meminta kejelasan gaji yang belum dibayarkan sesuai perjanjian dengan PT Transportasi Global Mandiri. Dalam 3 bulan terakhir, pembayaran belum diterima oleh PT Transportasi Global Mandiri. Bahkan manajemen perusahaan harus menanggung gaji para pengemudi selama 2 bulan agar feeder LRT tetap beroperasi. Demo nuntut gaji kami belum dibayar. Anak bini kami lah kelaparan kalau itu baik. Tak katik komen-komenan lain. Kalau gaji kami lah dibayar, kami tak bakal demo lagi. Selesai itu baik. Berapa lama sudah nggak dibayar, Pak? Baru bulan ini lah. Tapi kalau untuk ke PT kami lah 3 bulan ini belum disetor uang dari LRT ini. Oh, ini outsourcing kayak dari PT ini kayak. Kalau masalah itu aku kurang tahu. Yang pastinya kami dari PT TGM. Gitu. Udah ada kejelasan nggak? Kenapa belum digaji? Belum ada kejelasan. Inilah kami datang nih untuk mencari kejelasan lah. Akibat aksi mogok para pengemudi, seluruh jurusan feeder LRT di Palembang berhenti beroperasi. Didi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan semakin meluas hingga lebih dari 1.000 hektar. Mayoritas titik api di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Warga diminta tidak membakar lahan karena bisa berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Dalam 3 hari terakhir, lahan gambut di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan Ogan Ilir berupaya memadamkan api agar tidak semakin merambat. Meskipun telah mengerahkan helikopter waterbombing atau pembom air, api tidak kunjung padam. Pemadaman terkendala minimnya sumber air serta jauhnya lokasi kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan sejak Januari 2023 hingga Juli 2023 mencapai 1.178 hektar. Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir menjadi daerah paling luas terbakar. Kita KLHK sendiri melakukan perhitungan itu menggunakan citra satelit. Menggunakan citra satelit itu kita menghitung dari per bulan. Jadi yang sudah ada keluar perhitungan dari Januari sampai dengan Juli itu sudah, kalau di Sumsel sendiri sudah 1.178 hektar. Mayoritas ada di Oki, sekitar 800-an hektar itu ada di Oki yang sekarang sedang pemadaman itu. Tetapi apabila kita head to head dengan yang tahun periode yang sama di 2022 memang turun sedikit gitu. Tetapi kita tentunya waspada karena peringatan BMKG ini kita harus bertahan sampai Oktober. Biasanya Sumsel itu trennya itu akan meningkat di September Oktober. Gitu. Nah, kita antisipasi sekali supaya kita bisa menekan luasan kebakaran juga menekan potensi bencana asap juga di sini. Yang di Deling di Oki ini yang Serdang Deling ini sudah gambut dan gambutnya sudah mulai terbakar ya. Dan terus terang kami juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan itu. Dan pasukan darat juga ada beberapa kendala juga. Satu sumber air tentunya. Sumber air ini kalau kita lihat di lapangan beberapa hari yang lalu saya ke lokasi juga kondisinya sudah mulai kering.
Ini menyulitkan tim darat untuk pemadaman langsung, juga menyulitkan teman-teman yang melakukan waterbombing. Ini sudah mulai agak jauh untuk mengambil airnya, ini membutuhkan waktu juga. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlanjut mengingat cuaca panas atau musim kemarau hingga Oktober mendatang. Warga diminta tidak membakar lahan karena bisa berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir.